Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa mengikuti ibadah Paskah di minggu ini bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah Paskah ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalah sang bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya.
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang yang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit bagi Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Marilah kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah
Kita memasuki doa pengampunan dosa dan janji pengampunan dosa. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hati kami oleh Roh-Mu dan tolonglah kami kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagi kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat lagu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita, firman Tuhan yang akan kita sama-sama hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tertulis dalam Injil Matius pasal 28
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama ikuti di dalam hati masing-masing kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh berbahagia, kita sungguh bersukacita. Tuhan masih perbolehkan kita hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kami yakin, percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, secara khusus GKPI Menteng Indah, kita akan sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan ini, tema yang mau kita sama-sama hidupi, gumuli adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Dan ketika kita bersama-sama tadi ikuti, ketika kita bersama-sama baca firman Tuhan ini, ada dua tokoh
atau ada 2 orang perempuan yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Injil yang lain misalnya Markus menjelaskan ini ada 3 perempuan. Tapi di sini dijelaskan ada 2 yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat yang pertama cerita daripada Maria Magdalena ini dan Maria yang lain ini. Kita tahu bahwa secara khusus Maria Magdalena adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Maria Magdalena ini adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan dan mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan ketika itu di masa lampau daripada Maria Magdalena ini, Tuhan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat yang merasuki, yang menguasai hidup daripada Maria Magdalena ini. Dan inilah awal Maria Magdalena mengikut Tuhan. Inilah awal Maria Magdalena selalu dekat dengan Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dibebaskan oleh Tuhan. Dan karena dia mempunyai pengalaman yang baik dan dia mempunyai sejarah atau pengalaman hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia selalu dekat dengan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Jumat Agung yang sudah kita rayakan 3 hari yang lalu, di sana juga ada Maria Magdalena yang senantiasa melihat peristiwa itu. Ada Maria Magdalena yang selalu mengikut Tuhan Yesus. Dan hingga pada saat ini, ketika Tuhan Yesus juga sudah dikuburkan, dan Maria ini menunjukkan rasa simpatik. Maria Magdalena ini sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai keluarganya. Maria Magdalena ini sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Maria Magdalena ini sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai Bapa rohaninya. Dan ketika dia sudah mempunyai hubungan yang baik, ketika dia sudah mempunyai ikatan emosional yang baik dengan Tuhan Yesus, dan ketika itu Tuhan Yesus meninggalkan dia. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita mengalami kehilangan suami atau istri, pasangan hidup, kita mengalami kehilangan orang tua, kehilangan anak yang sungguh-sungguh kita kasihi, tentu kita dapat merasakan pengalaman hidup daripada Maria Magdalena ini. Dan itu makanya kita, ketika kita rindu akan orang yang kita kasihi itu, maka kita akan selalu ziarah ke kuburan. Kita akan melihat makamnya. Dan itu sebenarnya mau mengingatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita ke kuburan, ketika kita melihat makam orang yang kita kasihi, sebenarnya itu mau mengingatkan kita bahwa kita juga adalah pasti akan mati. Ketika kita melakukan atau melihat kuburan dari orang yang kita kasihi, hal itu mengingatkan kepada kita bahwa kita diingatkan akan pengalaman hidup kita yang begitu dekat dengan dia. Dan itulah yang dialami oleh
Marta pada saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dan lewat firman Tuhan ini dikatakan tadi bahwa tujuan daripada Marta ini dan Marta yang lain ini adalah untuk membawa rempah-rempah, untuk memenyaki tubuh mayat daripada Tuhan Yesus. Sekali lagi adalah didasari karena cinta kasih, didasari karena kerinduan yang amat mendalam, didasari karena persekutuan yang baik di antara mereka. Kita mau hubungkan dengan konteks kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di suatu daerah ada tradisi setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu pergi ke kuburan untuk membersihkan kuburan. Dan ada juga tradisi setiap hari Minggu pagi subuh sudah berangkat ke gereja, sudah berangkat ke kuburan dan melakukan rutinitas atau ritus atau acara di kuburan itu. Dan pertanyaannya, apakah makna daripada ziarah itu? Apakah ziarah ke kuburan itu salah? Dan kami mau katakan Bapak Ibu, itu tidak salah. Kita berangkat pergi ke kuburan melihat orang yang kita kasihi, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika motivasi kita yang salah. Yang salah adalah ketika kita mempunyai pemahaman bahwa roh orang yang kita cintai itu ada di kuburan itu. Atau roh orang yang kita cintai itu dapat memberikan kesembuhan kepada kita. Itu yang salah. Dapat menyembuhkan kita, dapat memberkati kita. Dan jika itu pemahaman Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka itu adalah pemahaman yang salah. Tetapi yang kami sampaikan di awal tadi, ketika kita ke kuburan, ketika kita melihat kuburan orang yang kita kasihi, dan itu akan mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati. Itu pemahaman yang baik dan pemahaman yang tidak salah. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak alasan kita ke kuburan. Ada orang katakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal itu. Bentuk penghormatannya maka dia ke kuburan, maka dia di sana menangis, meraung-raung dan minta maaf dan menyesali segala perbuatannya. Karena memang pada saat hidup daripada orang yang mati itu, apakah dia anaknya, apakah dia pasangannya, apakah dia orang tuanya, ketika dia masih hidup, dia tidak diperlakukan dengan baik. Ketika dia sakit, dia juga tidak dibawa untuk berobat. Ketika dia mengeluh selama hidupnya, ketika dia menghadapi persoalan karena sakit penyakit itu, kita sering tidak mengindahkan itu. Kita sering merasa capek akan hal itu. Dan kita katakan bahwa ketika dia sudah mati, maka bentuk penghormatan. Maka kami harus katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, itu pemahaman yang salah. Tetapi yang baik dan yang benar adalah kasihilah dia selagi dia hidup. Cintailah dia selagi dia bernapas. Curahkanlah perhatianmu, curahkanlah hidupmu mengurus dia selama dia masih hidup. Dan lakukanlah yang terbaik ketika dia masih hidup. Jangan nanti ketika dia sudah mati, maka ada penyesalan di dalam hidupmu. Dan itu adalah
karena kesalahanmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi Maria Magdalena ini dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu adalah yang baik, pemurah, berbelas kasihan, dan menyembuhkan dia dari segala persoalan hidupnya. Itu yang melatar belakangi dia sehingga mengikuti Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat Paskah secara keseluruhan. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan, di mana Paskah Tuhan sudah mengalahkan kematian. Dan jangan lagi ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Jangan lagi ada kebimbangan di dalam pikiran kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu disaksikan oleh para tentara Yahudi di waktu itu. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Alkitab kita. Misalnya pasal 27 ayat 62 di atas daripada khotbah kita ini. Di situ dijelaskan dan judul besarnya adalah kubur Yesus dijaga. Ayat 63 misalnya, mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu, si penyesat mereka katakan Tuhan Yesus, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini sudah dipersiapkan mereka. Ini sudah mereka ingat ketika Tuhan Yesus masih hidup. Maka kita bisa bayangkan kuburan itu dijaga ketat oleh pasukan tentara di waktu itu. Dan tidak ada kemungkinan seperti yang kita dengar bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Tidak benar pemahaman orang, argumen orang yang berkata bahwa Tuhan itu atau mayat daripada Tuhan itu dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini yang kedua yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, ayat yang kedua, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang untuk mengangkat batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Jelas Bapak Ibu, fakta sejarah menceritakan, mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang di waktu itu, penjaga-penjaga itu sangat-sangat ketakutan, karena memang mereka sudah mempersiapkan waktu, tenaga untuk menjaga Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lagi ada keraguan, jangan lagi ada kebimbangan di dalam hatimu. Karena memang saat ini banyak, bukan hanya yang tidak orang Kristen, dari tengah-tengah orang Kristen itu sendiri banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Maka pada saat ini, hari ini, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi senantiasalah mengakui firman Tuhan ini untuk
menguatkan, memampukan supaya kita sungguh-sungguh menjalani dengan sukacita seluruh kehidupan kita. Paulus pernah katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ini diingatkan oleh Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu hal yang sangat besar. Kebangkitan Kristus itu yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Percaya dan imanilah itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus benar-benar bangkit. Jangan ada lagi keraguan. Yang kedua, dalam Paskah ini kami mau sampaikan ke kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi sukacita besar kepada kita. Ketakutan yang kita alami diganti dengan sukacita yang besar. Itu tadi yang kita lihat, ketakutan daripada Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka sangat takut, mereka sangat khawatir karena mereka melihat bahwa kubur atau mayat Tuhan Yesus tidak berada di kubur itu lagi. Tapi situasi kondisi yang sangat menakutkan itu, firman Tuhan berkata ayat yang kelima, malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jangan kamu takut, sebab dia sudah bangkit. Itu yang mau disampaikan oleh malaikat ini. Jangan ragu, Tuhan itu sudah bangkit. Dan itu dipertegas oleh Tuhan Yesus lagi. Ketika malaikat itu berkata, pergilah, beritahukanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Tuhan yang bangkit itu akan mendahului kamu ke Galilea, ayat yang ke-7 tadi. Dan ayat yang ke-9, ketika mereka bersukacita mau menyampaikan itu, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini juga pesan daripada Tuhan Yesus, jangan takut. Dan ini juga yang mau dipesankan kepada kita lewat Paskah ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan takut, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan tentu sebagaimana yang kita sudah sampaikan lewat minggu-minggu yang lalu, firman Tuhan tentang ketakutan yang kita rasakan di Indonesia dan bahkan di tempat kita ini di mana kita berada. Kita takut keluar rumah. Kita takut dekat dengan orang. Dan juga kita takut terinfeksi dengan COVID-19 ini. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak rasa takut yang menghantui kita. Banyak rasa takut yang kita, atau banyak rasa takut yang membayang-bayangi kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada kita, jangan takut. Dan dimanapun kita berada, saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Ketika tadi dikatakan ayat yang ke-9 ini, Yesus berjumpa dengan mereka. Dan kita yakini, kita amini,
Yesus berjumpa dengan saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika Anda duduk bersama di dalam keluarga, ketika kita sama-sama berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, Yesus datang berjumpa dengan kita. Yesus datang untuk menemui kita. Dan sukacita yang besar Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Yesus bersama dengan kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jikapun maut berada di depan kita, kita tidak akan takut. Sekalipun kita harus kehilangan nyawa kita, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut. Karena apa? Karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Karena Tuhan sudah mengalahkan kematian itu. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut itu. Maka lewat firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, marilah kita sebagai pengikut Tuhan sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh mempercayai ini. Dan poin yang ketiga, sesudah dikatakan tadi sukacita besar mengalahkan ketakutan. Poin yang ketiga adalah ketika kita sudah mengimani bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, maka kita harus memberitakan tentang Tuhan itu sendiri. Kita harus bersaksi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita harus tunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Jika dalam nas ini perempuan itu berangkat untuk memberitahukan, perempuan itu berangkat untuk menyampaikan kabar besar itu kepada murid-murid. Dikatakan tadi firman Tuhan ini, perjalanan yang begitu jauh yang harus mereka tempuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada alasan capek, tidak ada alasan, tidak ada waktu, tidak ada alasan untuk tidak mau dalam melakukan firman atau perintah Tuhan ini. Orang yang menyaksikan, sekali lagi, orang yang menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang sudah melihat kebaikan Tuhan, maka haruslah dia mempersaksikan lewat hidupnya. Bersaksi bukan hanya lewat perkataan, bersaksi bukan hanya lewat mulut kita ini, tetapi kita bersaksi lewat perbuatan kita. Secara khusus kami juga mau sampaikan lewat khotbah ini, kami bersyukur atas antusias daripada jemaat kita, gereja kita GKP Menteng Indah. Dalam khotbah kami di minggu lalu, kami sampaikan supaya kita peduli dengan sesama. Kami sampaikan supaya kita peduli dengan orang yang terdampak dengan virus COVID-19 ini. Dan itu direspon baik dari jemaat kita. Dan pada saat ini, hari ini juga, kami sudah sampaikan lewat WA Group Pangula, bahwa mulai dari jam 11 hingga jam 6 sore kami akan berada di gereja ini untuk membagikan tali kasih yang disampaikan oleh jemaat kepada jemaat kita yang sangat terdampak dengan COVID-19 ini. Dan itulah wujud bukti bahwa kita beriman. Itulah wujud bahwa kita sudah mempersaksikan kebangkitan Tuhan itu.
kita harus memberitakan lewat perkataan, lewat perbuatan. Maka supaya kita boleh menghasilkan buah yang baik. Selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup bagi kita, maka kita harus hidup untuk berbuah. Filipi 1 ayat 22b. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dan yang terakhir dari firman ini, untuk kita boleh sama-sama hidupi adalah Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu. Maka kita juga yang beriman, kita juga yang percaya akan kebangkitan itu, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali, maka kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu yang kita selalu sampaikan lewat pengakuan iman rasuli, bahwa tubuh kita ini nanti akan dibangkitkan dan kita akan bersama dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan ini. Kita boleh sama-sama berbuah, kita boleh sama-sama meyakini, mengimani Kristus Tuhan itu sudah bangkit, yang memberikan semangat kepada kita. Dan tidak ada alasan untuk kita boleh khawatir, takut, bahkan khawatir atau takut yang berlebih. Tapi biarlah sukacita Paskah ini, kuasa kebangkitan Yesus ini memampukan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kau mengingatkan kami untuk kami sama-sama meyakini bahwa Kristus Tuhan sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut, kematian, dan kami tidak akan takut oleh karena persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan bahkan ketika kami harus diperhadapkan dengan kematian itu sendiri. Syukur, terima kasih firman-Mu hari ini. Biarlah kami sama-sama melakukan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam persekutuan bersama dengan keluarga di dalam rumah masing-masing. Biarlah persekutuan mereka menjadi persekutuan yang penuh dengan sukacita, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami terus menerus berdoa dan mendoakan bangsa dan negara kami. Secara khusus COVID-19 yang menimpa bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan buat pemerintah kami, agar mereka mempunyai hikmat yang daripada-Mu untuk boleh menuntaskan, menyelesaikan, memutuskan perkembangan mata rantai daripada virus ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan dan bahkan memampukan mereka. Para medis, dokter, perawat, tidak jemu-jemu kami berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, supaya mereka bekerja dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat, dan tentu juga kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kami doakan orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Mungkin mereka sangat menderita karena penyakit ini. Tolonglah Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Dan juga kami berdoa buat keluarga korban daripada virus COVID-19 ini. Kuatkan mereka, mampukan mereka
ketika saat ini mereka berduka. Biarlah Engkau menghibur keluarga mereka, menghibur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami, seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah kita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Kita diberangkatkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di gerejamu GKPI Menteng Indah. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi kita seluruhnya. Tuhan memberkati.